Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kurnia Ilahi. Di sini saya akan coba menjawab pertanyaan dari ibunda kita, yaitu Ibunda Herlina, selaku dosen pengampu filsafat pendidikan Islam. Langsung saja kita masuki soalan yang pertama, yaitu perguruan tinggi Islam mempunyai eksistensi di Indonesia. Nah, bagaimana eksistensi Ananda di masyarakat, di lingkungan Ananda tinggal sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi Islam? Nah, baik. Eksistensi seseorang itu bukan hanya dilihat dari mana mereka berkuliah saja atau dari mana mereka menuntut ilmu, tetapi sejatinya eksistensi seseorang itu bisa dilihat atau lebih dikenal di masyarakat. Eksistensi ini bisa naik diakibatkan oleh orang itu sendiri atau pribadi mereka lebih dekat, banyak kontribusi ke masyarakat. Nah, sebagai saya pribadi, alhamdulillah sebagai dari mahasiswa Universitas Riau untuk di masyarakat untuk saat ini, alhamdulillah eksistensi saya sendiri juga dikenal oleh masyarakat. Setelah saya pulang dari Universitas Riau, tidak menolak kemungkinan bahwasannya kalau kita berkuliah di Universitas Riau, maka eksistensi kita semakin naik juga. Nah, yang sebelumnya kita hanya dari SMA kemudian terjun ke masyarakat, itu belum menaikkan, hanya sedikit saja menaikkan eksistensi kita. Tapi setelah kita berkuliah, ya khususnya di Universitas Riau, setelah itu terjun ke masyarakat, alhamdulillah eksistensi kita semakin naik. Paling minimal kalau kita pulang dari kuliah itu, kita tunjuk sebagai untuk menjadi khatib, ada imam dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan nomor 2, melihat fenomena masyarakat di zaman sekarang, apakah perlu atau diperlukan sebuah pendidikan Islam, dan berikan argumentasi Anda. Nah, pendidikan agama Islam ini sangat diperlukan hingga akhir zaman. Kenapa? Apalagi fenomena pada zaman sekarang ini. Melihat fenomena zaman sekarang ini, akhlak atau moral dari masyarakat kita khususnya di Indonesia sudah berkurang. Itu maka daripada itu, peran dari pendidikan agama Islam itu sangat penting untuk mengubah atau memperbaiki akhlak kita atau akhlak masyarakat sekitar. Dengan pendidikan agama Islam ini, maka sejak dini kita itu melatih anak-anak kita nanti untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Karena pendidikan agama Islam ini lekat atau lebih dekat dengan nilai-nilai keislaman atau yang tidak terlepas dari Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan anjuran Nabi juga. Karena itu kita berdakwah melalui dunia pendidikan. Nah, nomor 3, jelaskan pendapat atau pemikiran Muhammad Iqbal tentang solusi pemecahan pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan zaman. Nah, Muhammad Iqbal ini yang kita kenal sebagai seorang filsufnya di dunia pendidikan, terkhusus pendidikan Islam juga. Beliau ini banyak menuangkan atau memecahkan masalah dalam menghadapi dunia pendidikan Islam yang semakin sekarang ini semakin berat tantangannya. Nah, untuk zaman sekarang Muhammad Iqbal itu memberikan sebuah pemikiran bahwasannya pendidikan Islam ini tidak boleh kaku atau harus berkembang sesuai tatanan zaman. Nah, maksudnya apa? Pendidikan Islam ini harus berjalan sesuai dengan perkembangan zaman agar masyarakat maupun peserta didik kita nanti bisa atau senang bahwasannya pelajaran agama Islam ini sangat menyenangkan. Melalui pemikiran Muhammad Iqbal ini, beliau menuangkan pikiran bahwasannya pendidikan Islam itu harus mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan zaman sekarang. Contoh, zaman sekarang ini lagi canggih-canggihnya HP Android dan lain sebagainya. Maka daripada itu, melalui Android kita bisa juga memberikan pendidikan. Contoh, membuat video-video pendek. Karena zaman sekarang ini
eh, masyarakat, khususnya kita sebagai anak muda itu tidak terlepas HP itu dari genggaman kita. Maka daripada itu kita lebih eh, melekatkan kepada masyarakat nilai-nilai keislaman melalui HP ini juga itu. Nah, nomor 4, siapa tokoh filosofi andalan atau favorit Anda? Apa alasan Anda memilihnya? Nah, tokoh filosofi favorit saya yaitu Imam Al-Ghazali. Nah, kenapa saya memilih Imam Al-Ghazali? Alasan pertama, bahwasannya Imam Al-Ghazali inilah yang membantah atau banyak membantah pemikiran-pemikiran yang salah dari filsuf-filsuf barat. Nah, beliau lah yang paling banyak membantah pemikiran Aristoteles. Melalui beliau inilah dunia Islam atau Islam semakin dikenal. Nah, yang kedua, Al-Ghazali ini juga dikenal sebagai bapaknya filsafat dalam dunia Islam. Karena itu, maka daripada itu saya memilih Imam Al-Ghazali ini karena banyak beliau yang tuangkan pemikiran-pemikiran beliau untuk Islam ini. Tapi tidak menolak kemungkinan bahwasanya Islam itu maju diakibatkan juga oleh ulama-ulama yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia ini. Dunia Islam itu dia bisa berkembang. Nah, pertanyaan nomor 5, apa yang dapat Anda petik selama mengikuti pelajaran kuliah filsafat pendidikan Islam? Nah, yang dapat saya petik dari pelajaran mata kuliah filsafat pendidikan Islam itu, nah, yang pertama, bahwasannya kita itu tidak boleh memahami sesuatu hal itu secara kontekstual saja. Maksudnya apa? Kita harus memahami sesuatu hal itu dalam arti yang luas. Kita tidak boleh menggunakan akal pikiran kita yang cara bebas. Maksudnya kita boleh berpikir itu melalui pemikiran-pemikiran para filsuf yang telah mendahului kita itu. Kita banyak belajar juga di filsafat ini yang dulunya saya belum tahu siapa saja tokoh-tokoh filsafat di Indonesia ini, siapa saja tokoh-tokoh filsafat dalam bidang pendidikan. Dan alhamdulillah melalui pelajaran pendidikan agak filsafat ini saya bisa mengetahui ini juga. Dan dapat saya petik ini bahwasannya filsafat itu tidak mengenal tanda titik. Bahwasannya filsafat itu terus berkelanjutan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya petik dari pembelajaran filsafat pendidikan Islam pada semester ini. Nah, dan sebutkan kata filosofi yang cocok untuk Anda sendiri. Nah, kata filosofi yang cocok di sini yaitu hidup cuma sekali, hiduplah yang berarti. Nah, sekian, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada salah yang kata. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.